Senyori, senyores, welcome back to Ben Spencer Rocky Channel. Pasti udah pada kangen kan bikin video bagus. Nah, kali ini Om Dimas yang bikin lagi videonya ya. Hari ini kita pingin ngebahas ketakutan orang-orang yang pingin beli VX200 yang versi UK. Jadi sebenarnya kenapa sih UK itu dimusuhin sama orang di Indonesia? Karena sebenarnya Land Cruiser UK itu dia itu harus pakai Euro, basis emisinya tuh nggak cocok sama solar di Jakarta. Apalagi solar di Jakarta jelek. Kedua, kebanyakan yang pakai mobil kayak gini nih biasanya punya supir. Nah, belum tentu supirnya jujur, disuruh isinya Shell, isinya biosolar. Nah, ketiga, mobil ini kan keluar tahun 2009-2008 pertama kali. Zaman tahun itu kan setahu saya, seingat saya tuh belum ada bensin solar yang bagus. Makanya pada rusak, DPF-nya pada jebol. Nah, rata-rata biasanya sih kalau punya UK itu kalau aku sih DPF-nya dicabut, di remap, diturunin mesin, harusnya sih udah bener. Cuman kali ini kita pingin bahas LC VX200 yang full spec. Kenapa gue bilang full spec? Karena ini yang bensin. Jadi sebenarnya gini, kalau lu boleh hitung-hitung pakai kalkulator, lu isi bensin dengan lu isi dieselnya pakai Shell atau dengan lu pakai Dex, dengan lu isi Pertamax dengan konsumsi segini sebenarnya mirip-mirip. Karena kan harga bensinnya juga harga bahan bakarnya juga beda. Nah, apalagi kalau ZX ini enaknya satu. Lo itu gampang servisnya, lo nggak perlu takut mobil lo turun mesin. Yang kedua, mesinnya lembut. Yang ketiga, speknya lengkap. Yang keempat itu, kalau gue sih baca-baca dari saudara gue yang dokter kan, gue pernah nanya, kok kenapa mobil lo nggak ada yang diesel? Ben, kamu tahu nggak? Kalau diesel itu keluarin emisi itu kamu hirup, itu seumur hidup tidak akan hilang zat aditifnya. Jadi makanya, ya sebenarnya sih, ya nggak tahu ya efeknya apa, cuman ya orang bilang gitu ya dokter loh bro ya. Nah, jadi sekalian kita akan mengenalkan divisi baru dari Eurohouse. Jadi Eurohouse ini akan join sama Focus Motor. Jadi gini, kita akan membentuk satu divisi baru di mana mobil itu akan kita seleksi mobil yang benar-benar bagus seperti di Eurohouse. Lalu kita akan kredit dengan DP dan angsuran yang suka-suka, sesuka hati. Kenapa gue bilang sesuka hati? Ya sesuka hati gue lah, kan gue yang jualan, bukan lo yang jualan. Kita akan ketemu nih sama salah satu ownernya belanja mobil. Halo Koko. Halo. Apa kabar? Baik. Iya. Kita mau ngomongin Land Cruiser ini nih kok. Iya. Ini kalau dijual harga berapa kok? 1 miliar lebih ya? Iya, 1M. 1M ya? 1M lebih. Enggak. Kalau kredit katanya bisa lebih spesial harganya nih kalau di Focus. Bisa ya? Bisa. Berarti bisa di bawah 1M kalau kredit? Bisa. Bisa ya? Oh gila tuh. Mantap kan lo? Bisa. John, lo naik Land Cruiser John di bawah 1 miliar, ya kan? Dan bener gak sih kok katanya kalau Land Cruiser tuh harganya awet? Awet banget. Awet banget ya? Awet banget. Nah, tapi memang bener ya, kalau kita mau ambil yang tahun segini, 2010, 2009, lebih baik ambil bensin ya? Betul sekali. Semua orang juga bilang gitu ya? Iya. Selain nyaman, dalamnya nggak berisik kan? Iya. Gitu. Dan ya oke lah untuk apa namanya, style ya. Nah, jadi seperti yang saya bilang tadi, kalau misalnya kita beli mobil ini nggak akan takut rugi ya. Apalagi kan kita beli bekas. Kecuali kita beli Mercy 900 juta baru, besok kita jual ke showroom 700 ya. Betul sekali. Kalau ini paling potong dikit lah ya, kalau bosan ya. Dikit-dikit aja ya, cincai-cincai lah ya, goyang-goyang ya. Nah, jadi memang kalau Toyota sih nggak pernah salah bikin mobil ya. Iya. Karena masyarakat Indonesia ini kan, dia kalau udah Toyota itu kan apa ya? Dia udah branded banget. Brandnya Toyota banget gitu ya. Jadi betul. walaupun ini tetap orang milihnya Toyota ya. Betul. Nah, jadi kalau Koko nih lihat nih kan banyak nih setiap hari ketemu banyak orang, customer. Rata-rata orang Jakarta nih beli mobil karena kebutuhan apa gengsi? Nah, ini menarik nih. Nah, ya. Gimana kok? Awalnya mungkin orang malu ya ngomongin gengsi. Betul. Bilang, oh buat anak saya banyak. Tapi memang kenyataannya udah di era modern ini, di zaman ini udah pasti gengsi. Gengsi ya. Milenial tuh guys. Ada orang gaji 10 juta, nyicil mobil 7 juta. Ada nggak? Ada.
ada. Bingung nggak? Besok makan apa lu 3 juta Urusan 100 bayar ribu? nanti, Iya, kan? itu urusan nanti. Makanya kamu mau menjadi orang yang mana? Orang yang membeli mobil sesuai kebutuhan atau orang yang membeli mobil sesuai dengan penampilan? Jadi dua versi yang berbeda. Kalau kamu sudah financial free, alias kamu sudah dapur sudah tercukupi, kamu sudah bisa nabung, kamu boleh beli mobil untuk penampilan. Betul. Tapi kalau ini mobil pertama kamu beli mobil langsung penampilan, besok makan apa lu? Bener gitu, ya? Cuman ya namanya kita jualan mobil, kita diem-diem aja ya di mobil ya kan? Saya kadang-kadang lucu ya kalau lihat ya. Nah kalau mobil ini pajak sendiri berapa duit kok? Pajaknya Belasan. 14 juta lebih. 14 juta. 14 juta ya. 14 juta untuk mobil 1 miliar, berarti sekitar 1,5% lah ya dari harga mobilnya ya. Nah kalau kredit itu biasanya kita pakai apa kok? Kita BCA ya. BCA ya? BCA tetap lah ya paling ini ya, nggak ribet ya. Nah, Prosesnya cuma 2 hari, kamu datang cek unit, kita kasih, sangat mudah. sangat mudah. Sangat mudah. Apalagi kalau DP-nya besar, dia RO, bisa nggak? Wah. Ada kemungkinan, misalnya gini, ini mobil 900 juta nih kok, saya udah pernah beli sama Koko, terus di BCA saya bagus track recordnya. Iya. Saya kan jauh nih kesini naik taksi nih, Iya. saya bawa duit 500 juta, DP 50%, boleh nggak saya bawa pulang dulu? Boleh sekali. Pasti boleh. Pasti boleh. Kapan lagi belanja mobil ya kan? Yang penting datanya bagus. Betul. Iya, jangan datanya nggak bagus lu mau bawa pulang mobil. Iya nggak? Ini ban juga udah diganti baru, jadi sama si Koko ini kita beli mobil nggak perlu pusing. Bannya baru, olinya sudah diganti. Kita mengutamakan kepuasan customer. Mobil itu jadi harus ready ya. Betul sekali. Seandainya nih kok, ini kan kita outside of the box deh, kita ngobrol. Kalau saya beli mobil sama Koko, Iya. seminggu nih, ada yang nggak enak, gimana tuh? Bisa Oh. dibicarain apa ada garansi? Dibicarakan atau garansi? Nah, itu kan sesuatu yang berbeda nih. Betul, betul. Ah. Jadi kita kan seperti yang saya bilang tadi, mengutamakan kepuasan Ah. customer gitu. Tinggal pilih, mau garansi bisa, ya kan? Mau juga kita perbaiki juga bisa. Customer Aman ya? tinggal pilih. Iya. Jadi lo mau dibenerin sama kita bisa, lo mau benerin sendiri bisa. Bisa. Tapi lo benerin sendiri, lo jangan makan duit gue lo. Jangan, kita benerin sendiri 5 juta, lo bilang 10 juta, Iya, kan nggak enak. betul. Kita fair, kita berusaha untuk menjadi orang yang Iya, baik-baik. fair aja. Ya, Iya. fair and fair lah, kita Iya. bisnis yang fair ya. Sama-sama enak. Sama-sama enak. Jadi kedepannya nanti si Koko ini akan bantu kita bikin video bareng, menjelaskan setiap mobil ini apa aja sih yang akan rusak dan Iya. biaya perbaikannya berapa. Perbaikannya berapa? Kalau ini biaya sekali servis berapa? 3 juta. Ya, kurang lebih 3 jutaan. 3 jutaan ya, kurang lebih ya. Oke lah ya, 3 juta, pajak 14 juta, iya 1 Cuman miliar. kalau untuk servis-servis biasa sih ya paling 3 juta. 3 jutaan ya. Soalnya saya pernah kok dapat Land Cruiser UK. Itu wah sekali beli sih. Iya, iya. Kebeli Honda Brio ya. Iya. Emang Emang ada itu kerusakan yang kerusakan yang fatal ya. Sambil temenin lihat-lihat nih Kok. Boleh, boleh. Nah, teman-teman bisa lihat ini keyless ada di Ya. setiap pintu ya. Betul. Nah, setiap pintu, terus kalau bensin itu dia udah pasti. Ya. Oh, ininya juga bisa disetel. Kalau yang bensin enggak, yang diesel enggak. Bisa enggak? Iya, ini Ya, ada. bensin bisa. Terus kalian bisa lihat joknya. Tuh. Ini rata-rata kalau mobil Land Cruiser pada rusak kok ya. Iya. Nah, ini bagus tuh. Perawatan. Perawatannya memang bagus. Jadi kita harus lihat setirnya juga bagus. Setir ini bahan kulitnya masih asli. Jadi warna benangnya masih coklat. Jadi kilometernya pasti asli 50.000. Jadi kalian jangan takut. Kalau mau lihat mobil tuh lihat dari interiornya. Dari sini udah kelihatan nih. Betul. Mobil itu jalannya lemes apa enggak. Memory seat, all auto, udah bagus banget deh. Nah, yang menarik lagi nih kok. Joknya udah kayak ini ya, elektrik ya. Betul. Coba kau gimana? Nah, jadi ininya manual nariknya ya Om ya. Ini manual. Kalau kita mau lipat, tarik lagi gini. Nggak pencet ini ya buat naikin ya. Oh iya, cakep ya. Naikin deh. Oh iya, satu pencet aja. Ini juga vakum ternyata ya. Lengkap loh ini.
Nah, memang kalau untuk showroom-showroom yang sudah punya unit banyak, quality control itu benar-benar diperhatikan ya. Harus. Sampai kunci roda aja harus ada ya. Harus ada. Kalaupun nggak ada, kita pasti harus beliin ya. Iya, betul. Jadi emang itu sesuatu yang hal Iya. kecil tapi orang harus ini ya. Jadi kita memang lebih mengutamakan seperti orang mau beli mobil baru. Jadi apapun harus Kembali lagi iya, kepuasan. kepuasan iya. Karena kan biar bagaimanapun kalau kita beli mobil baru tinggal perang diskon. Iya. Kalau beli mobil bekas, perang kualitas. Betul Itu sekali. dia ya. Oke, ini vakum. Set. Power back door ya? Ini sih parkir di Mulia masih keren ya. Betul. Cakep. Oke. Di tengahnya juga apa lagi ya? Oh, maju mundurnya elektrik kok. Elektrik. UK enggak ya? Oke, enggak. Maju mundur elektrik, sunroof, TV-nya juga elektrik. Ini ada audio control juga loh di sini. Ada heater, ada audio control. Mobil sekarang aja nggak ada bro begini bro. Zaman sekarang. Dan setahu saya katanya ini bisa di facelift ke yang paling baru ya kok. Bisa. Bisa ya, cuman tergantung selera ya. Betul. Sayang apa enggak ya mobil segini di Iya. oprek-oprek gitu ya. Bisa di-upgrade. Kalau untuk hitungan bensin, kita lihat bensinnya ya. Fuel consumption 1.4 guys. Oke lah, 1.4 itu karena di dalam sini. Iya. Kalau keluar kota mungkin 1.6 kali ya, 1.5 setengah. Cukup tenang ya kok ya, kabinnya ya. Bawahnya juga nggak berasa gede ya sebetulnya, masih kayak bawa Fortuner ya. Iya. Kalau udah bawa malah berasa kayak sedan. Sedan ya. Cuman yang enak dibandingkan SUV seperti Fortuner Pajero, duduk tengahnya itu dia lebih lega atasnya gitu, duduknya lebih nyaman. Memang Land Cruiser-nya dibikin untuk SUV mewah lah, jadi istilahnya sedannya SUV gitu. Jadi sebenarnya inti dari beli mobil itu, kalau kita beli mobil bekas, perhatikan kualitas ya. Betul. Perhatikan kualitas, perhatikan track record dari showroom itu, apakah pernah ada ini apa enggak gitu kan. Kita kan kelihatan, apalagi kita ini mau, pasti nanti saya bakal banyak repotin Koko ya, nggak apa-apa ya kesini ya. Santai aja. Kita akan berusaha memberikan sesuatu yang baru. Jadi pemikiran si Koko dan pemikiran saya kita gabung menjadi satu divisi baru belanja mobil ini untuk memberikan kualitas mobil yang benar-benar bagus gitu loh ya. Jangan lupa di subscribe karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa di follow IG belanja mobil karena kita akan bagi-bagi hadiah 20 juta rupiah buat semua teman-teman. Thank you.